Di dalam surga nanti ada hamba yang terpilih, diberi kamar sendiri seperti bintang yang tinggi. Bintang yang muncul di timur, bintang yang muncul di barat, bersinar sangat terang. Siapakah orang itu? Mereka adalah hamba yang saling mencintai, mencintai karena Allah, hanyalah karena Allah. Mereka yang selalu mencinta, bersilaturahmi karena Allah dan mencinta karenanya. Ketika di dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak saling menyayangi tidak akan disayangi oleh Allah. Ini bagi orang-orang yang saling mencintai di dunia akan disayangi oleh Allah. Baru di dunia. Yang pertama. Yang kedua, ketika mereka nanti di hari penghisaban, Allah katakan, "Ainal mutahabbuna bijalali yaumal hadzal yaum." Allah katakan, "Ainal mutahabbun?" Di mana kalian wahai orang-orang yang saling mencintai karena aku, bijalali. Ini karena mereka saling mencintai. Di dunia tadi Allah sayangi. Yang kedua di hari penghisaban Allah lindungi mereka. Allah bebaskan daripada hisab. Kemudian di surga nanti Allah ternyata sudah menyediakan kamar-kamar bagi mereka. Di mana kamar-kamar bagi orang yang saling mencintai karena Allah ini. Allah ibaratkan, Rasulullah ibaratkan bagaikan bintang-bintang yang bersinar. Kita tahu di dalam surah Al-Mu'minun Allah katakan, "Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun." Allah katakan orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Ada kata mewarisi, warithun. Kalau mewarisi berarti sebenarnya sudah ditaruh rumahnya di sana. Jadi nanti di surga Bu kita masuk ke sana insya Allah, amin ya. Nanti kita masuk ke surga Firdaus sama-sama. Nanti di sana kita sudah disediakan rumah, kayak perumahan. Ini kok rumah di sebelah kosong ya? Ternyata dia tidak termasuk dalam surah Al-Mu'minun tadi. Karena Allah katakan mereka mewarisi surga, berarti sudah ada bagian mereka di surga, cuman mereka sendiri yang tidak mau kembali ke sana. Salah satu yang membuat mereka tidak kembali karena mereka tidak saling mencintai karena Allah. Apa sih yang dimaksud saling mencintai karena Allah? Dan bagaimana caranya? Allah katakan tahadu tahabu. Rasulullah ajarkan tahadu tahabu. Saling menghadiahilah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Gimana Ustaz? Terima, kasih. Terima Nah, dulu baru bisa kasih. terima dulu baru bisa kasih. Kita terima dari Allah, kita kasih kepada yang lebih membutuhkan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tahadu tahabu, salah satunya dengan memberikan kejutan. Kejutan bagi orang-orang yang dicintai. Maka kita akan saling mencintai. Salah satunya dengan memberi salam. Kejutan yang paling indah dalam Islam, ajaran yang paling dasar dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah memberi salam. Memberikan keselamatan kepada orang lain, mendoakan orang lain, itu termasuk memberi hadiah. Insya Allah, maka dengan itu kita akan saling mencintai dan termasuk hamba-hamba yang disayangi oleh Allah. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi Ustadz, kalau tadi kata Mas Fadli, kejutan salah satu untuk istri kan dikecup tuh pagi-pagi. Nah, Kasih salam juga, jangan lupa. Iya. Baik, Masya Allah, ternyata memberikan hadiah, saling memberikan hadiah satu sama lain bisa menumbuhkan cinta. Hadiah pada saudara kita aja menumbuhkan cinta, apalagi suami istri. betul sekali, Ustaz. Tapi hadiah nggak berupa barang aja loh Ustadz Syam. Apa aja tuh, Ustaz? Perhatian, tindakan-tindakan, itu Hmm. juga merupakan hadiah juga. Gitu, jadi mudah-mudahan Aku belum tahu sih. antar Syam. diterapkan. Sam sudah tahu pacaran Apanya? itu nanti setelah menikah. Amin, Insya Allah. Pacaran sebelum nikah nafsu. Betul. Tapi pacaran setelah kita menikah, disitulah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Betul. Karena kita dibentengi oleh pernikahan. Makanya Sam, jangan pacaran. Kayaknya kita nggak usah pacaran ya. Oh, Ricis mana sih? Ah, iya.
Ustadz Syam, terima kasih karena telah menjelaskan kepada kita semua. Baik Bu, kita masih membahas mengenai kejutan cinta. Apa dampaknya bagi orang-orang, bagi suami atau istri yang tidak memberikan kejutan cinta kepada pasangannya? Ingat, cinta itu dia nggak bisa stabil, tadi saya sudah katakan di awal, tapi dia naik turun. Semakin berlangsungnya pernikahan bertahun-tahun, kalau cinta tidak diusahakan, cinta tidak dipupuk, dia akan merasakan jenuh, bosan, lama-lama mati cintanya. Mau nggak Bu? Seseorang pernah mengadukan perihal tentang dirinya kepada seorang syekh. Dia mengatakan gini, wahai syekh, dulu aku belum menikah, aku melihat orang tersebut paling cantik. Gak ada wanita lain yang paling cantik selain gadis tersebut. Ketika pada akhirnya aku menikah dengan dia, aku melihat banyak juga ternyata wanita-wanita cantik, gak cuma istri saya saja. Tapi setelah lama menikah, lama-lama aku lihat kok orang lain lebih cantik daripada istri saya. Maka apa solusinya wahai syekh? Syekh itu mengatakan apa? Ketahuilah seandainya manusia itu meminta satu lembah, ini sabdanya Rasul. Meminta satu lembah, maka dia tidak diberikan satu lembah, dia tidak akan pernah puas. Akan minta lagi lembah berikutnya. Maka solusi yang harus engkau lakukan adalah hanya satu saja. Apa itu? Tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan. Jadi jangan ngasih kejutan sama istri dengan mengatakan kok kamu makin lama makin jelek. Orang lain lebih cantik gitu. Kejutan yang mengejutkan benar-benar petir di tengah siang bolong itu namanya ya Bu ya. Jadi yang harus dilakukan apa untuk laki-laki dan perempuan adalah dengan menundukkan pandangan sehingga ada rasa syukur dalam dirinya. Mengatakan bahwa yang terbaik adalah memang istri ataupun suaminya. Adalah memang jodoh terbaik yang diberikan oleh Allah adalah istri dan suaminya. Dengan bersyukur maka dia bisa memberikan kejutan-kejutan cinta yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tundukkan pandangan kan ada firman Allah dalam surah An-Nur 30 sama An-Nur 31. Qulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Qulil mu'minat yaghuddna min absarihin wa yahfadzu furujahun. Tundukkan pandangan dan jaga kemaluan. Itu salah satu caranya. Kemudian apa sih dampak dari orang-orang yang tidak memberikan kejutan cinta kepada pasangannya? Tadi cinta itu mati. Kejutan jangan dipikirkan hal-hal yang susah-susah Bu. Jangan memikirkan, oh aku mau ngasih kejutan tapi kan mahal, tapi kan repot bikinnya. Tidak, yang mudah-mudah itu banyak sekali. Contohnya apa? Menjaga penampilan. Suami bekerja di luar, ketemu berbagai macam perempuan-perempuan yang cantik misalnya. Sudahlah beban kerjanya berat, sudahlah lelah pulang ke rumah. Coba kira-kira gimana? Istrinya wangi. Istrinya cantik, pakai bajunya cantik. Kan baju sekarang sama baju di kamar beda kan Bu? Gimana kira-kira suami yang tadinya di luar pusing ketika pulang ketemu istri dapat kejutan apa? Istrinya penampilannya baik. Maka Rasul mengingatkan kepada seluruh suami dan istri, kalau pulang tahan dulu. Karena istrinya mau bersiap-siap, mau berdandan dulu. Banyak ibu-ibu mengatakan repot, pekerjaan belum kelar, anak juga masih begitu repot gitu Bu. Benar gak Bu? Udah punya anak banyak udah gak mikirin begitu. Tapi terkadang kita do more get more. Kita melakukan lebih, kita mendapatkan yang lebih. Ingat Bu, di luar sana para suami sudah bekerja luar biasa berat. Maka ia butuh yang namanya penentram hati, qurrata a'yun, penyejuk hati. Apa itu? Istri yang memberi kejutan salah satunya dengan penampilan-penampilan. Aisyah, Itu istrinya penting Rasul. bener Ustazah Oki, bener Ternyata banget. sudah kejawab. Kenapa Ustaz? Saya kalau pulang istri saya itu saya lihat dia pakai baju cantik. Harum banget. Saya bilang mau kemana? Kan kakak datang. Tuh, Masya Allah. jangan sampai begini. Yang buat di kantoran nih Bu, orang kantornya cewek-ceweknya rapi-rapi, Jangan pakai sampai, baju-baju, iya. pakai jas, cantik-cantik, makeup. Pas giliran pulang sampai rumah istrinya pakai daster bolong. Ya, jangan. Tapi ini Bahaya itu, berlaku Bu. juga untuk para Iya, laki-laki loh. Gak cuman para Dasternya bolong, Ustaz. nggak cuman buat perempuan, laki-laki juga menjaga penampilannya dengan baik karena perempuan Betul. butuh lihat juga Nih, suaminya yang coba ganteng itu. saya mau tanya gitu. Dude, ini kalau Dude kan juga sama nih, mungkin kalau di dunia entertain kan agak berat. Kalau tadi Ustaz Oki bilang, kalau bicara masalah wanita cantik pasti masih ada lagi yang lebih cantik, lebih cantik, lebih cantik, lebih cantik. Kayak Betul. ngerasa, akhirnya nggak pernah puas gitu loh, bahaya. Betul. Nih Dude gimana caranya bisa menjaga semua itu? Karena kan setiap hari kalau boleh jujur nih, apalagi kalau udah masuk stripping, itu pasti akan lebih sering ketemu teman-teman di lokasi syuting Nikita Willy, dibanding Willy. istri di rumah. Asmiranda. Iya. Siapa lagi tuh? Sebutin aja semuanya terus biar panas istrinya. Enggak lah, enggak. Coba gimana deh menyikapi hal itu supaya tetap
konsentrasi dan tetap cinta sama istri yang di rumah? Yang pertama memang istri saya paling cantik, Mas. Amin. Tepuk tangan dulu, Bu. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Biar nggak tergoda. Aduh. Baik. Ali, Ica. Ica. Assalamualaikum. Bangga banget Ica. Iya. Masya Allah. Terus? Yang kedua tadi benar kata Ustazah adalah bersyukur. Ya, kita bersyukur karena apa yang Allah berikan itu luar biasa. Istri apalagi sudah ada anak. Jadi sudah ada yang mengikat di antara kami berdua. Jadi cintanya lebih suci, lebih Amin, ya sakral. Allah. Amin. Kemudian kita yang Ustadz bilang memandang bahwa pernikahan sebuah ibadah. Betul. Yang lain-lain kalau diikutin nafsu itu nggak akan ada habisnya. Iyalah. Jadi kita yang harus mengendalikan semua supaya sampai ke surga dan dapat kamar tadi kata Amin, ya yang Allah. nyanyi tadi kan insya Allah. Dilambangkan sampai ke bintang itu berarti megah gitu ya, luar insya biasa Allah, gitu loh. mudah-mudahan. Kamarnya. Kemudian yang terakhir ya berdoa supaya Allah kuatkan iman, jaga dari semua godaan, mudah-mudahan terus lurus. Insya Allah. Amin, Iya. ya Allah, amin, amin. Dan kadang Karena juga iya. Pak Ustadz harus Nah. bohong-bohong sedikit sama istri. Tadi kata Ustazah bilang, Bohong apa? kejutan-kejutannya itu juga jangan terlalu jujur. Ih, kejutan banget. Kamu hari ini kejutannya makin banyak. Itu kejutan yang bisa digampar sama istrinya, hati-hati. Ya, jangan yang gitu ya digituin. Pak ya. Carilah pasangan Heeh. yang mengantarkan kita untuk bisa melaksanakan ibadah, mendekatkan diri kita Amin, kepada amin. Allah. Betul, amin. Bukan amin, ya Allah, amin. pasangan itu menyebabkan kita menjauh dari Allah. Betul, ya Allah ini luar biasa nih, banyak banget pelajaran kita dapetin nih hari ini nih. Mudah-mudahan nih buat yang di rumah nih menyimak dengan baik supaya tidak ada salah persepsi tentang Iya. berbicara kejutan cinta ini. Nih buat jamaah yang di studio dan juga jamaah yang di rumah jangan kemana-mana, setelah ini kita akan mendengarkan lanjutan kembali tausiah dari Ustazah Oki tentang bagaimanakah cara agar kejutan cinta ini tidak menjadikan beban bagi pasangan kita. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Ketika cintanya minta sama Allah, arahkan hatinya untuk mencintai suami saya karena Allah. Ini adalah sarana ladang bagi saya untuk berpahala karena mencintai suami saya lillah karena Allah.